Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di mata kuliah teori akuntansi ini, kami akan membahas laba dan ekuitas. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Iksan. Yang kedua ada Devi Nurhayati. Yang ketiga ada Nurmiati. Next slide. Jadi apa sih itu laba? Nah, makna income dalam konteks perpajakan sendiri dapat berbeda atau bahkan berbeda dengan makna income dalam akuntansi atau dalam pelaporan keuangan. Nah, dalam perpajakan, income itu dimaknai sebagai jumlah kotor sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Oke, next slide. Nah, di sini ada tujuan pelaporan laba. Yang pertama sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua sebagai pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga sebagai dasar besarnya penggunaan pajak. Yang keempat sebagai pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima ada dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam ada alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang ketujuh ada dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan ada alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir sebagai dasar pembagian dividen. Next, konsep laba konvensional sendiri. Yang pertama, laba akuntansi belum didefinisikan secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketaasasan atau inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep historis, maka laba akuntansi sendiri secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Next slide. Oke, konsep laba dalam tataran semantik sendiri merupakan konsep laba dalam tataran yang berkaitan dengan masalah makna apa yang harus diletakkan oleh perekayasaan pelaporan pada simbol atau elemen laba, sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Next slide. Di sini ada bagian dari konsep laba, itu sebagai pengukur kinerja, konfirmasi harapan investor, estimator laba ekonomik, dan sebagai makna laba, dan yang terakhir laba dan kapital. Next slide, konsep pemertahanan kapital. Nah, konsep ini mempunyai arti penting atau konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan. Nah, yang pertama membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian atas investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga, menjamin agar laba yang dapat didistribusikan tidak mengandung pengembalian investasi. Next slide. Selanjutnya, memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemampuan ekonomi awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga laba ekonomi akan terukur pula. Yang selanjutnya, memungkinkan penggunaan berbagai dasar penilaian untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu, biasanya di awal dan di akhir. Nah, yang terakhir memungkinkan penerapan pendekatan aset kewajiban secara penuh dalam pemaknaan laba, sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomi. Next slide. Konsep laba dalam tatanan sintaktik. Nah, salah satu bentuk penjabaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penanding antara pendapatan dan biaya. Nah, sehingga pengukuran dalam arti luas yang meliputi pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan ditambah cara mengungkapkan merupakan masalah pada tataran sintaktik. Next slide. Ini ada beberapa pendekatan laba, yaitu ada pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan pemertahanan kapital. Nah, jenis kapital sendiri ada dua, ada kapital finansial dan kapital fisik.
Yang pertama kapital finansial, yaitu klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya itu tanpa memperhatikan wujud fisik klaim tersebut. Yang kedua, kapital fisik, sumber ekonomi yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisik, yaitu kemampuan menghasilkan suatu barang dan jasa. Next slide. Ini ada skala pengukuran, ada skala nominal, dan skala daya beli. Nah, skala nominal ini satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Sedangkan skala daya beli, skala untuk mengatasi kelemahan di skala nominal rupiah. Nah, selanjutnya ada dasar atau atribut pengukuran. Yang pertama itu ada cost historis. Nah, cost historis itu apa? Cost historis itu jumlah rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Sedangkan cost sekarang itu menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama dan kondisinya atau penggantiannya itu setara. Next slide. Pengukuran laba dengan peran kapital itu yang pertama kapitalisasi aliran kas dan harapan, yang kedua penilaian pasar atau perusahaan, yang ketiga ada setara kas sekarang, yang keempat ada harga masukan historis, yang kelima ada harga masukan sekarang, dan yang keenam ada pemertahanan daya beli konstan. Oke, next slide. Prediktor aliran kas ke investor. Jadi dalam FASB telah dinyatakan tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang. Nah, itu biasanya dari dividen atau bunga, dan memperoleh kas mendatang dari penjualan atau penebusan jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Next slide, ada perkontrakan efisien. Nah, teori perkontrakan efisien ini merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan. Hubungan keagenan adalah merupakan hubungan antara prinsipal dan agen, yang di dalamnya itu ada agen bertindak atas nama untuk kepentingan prinsipalnya, dan atas tindakannya tersebut agen akan mendapatkan imbalan tertentu. Nah, kontrak efisien ini adalah kontrak yang tidak banyak menimbulkan persengketaan atau selisih atau masalah, dan yang mendorong pihak yang berkontrak untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan. Next slide. Pengendalian manajemen. Nah, ini laba mempunyai peranan penting dalam suatu sistem pengendalian manajemen, karena sistem ini dirancang untuk mengarahkan perilaku para manajer agar mereka memaksimumkan kepentingan dirinya atau divisinya, tetapi pada saat yang sama kepentingan perusahaan secara keseluruhan juga tercapai. Nah, bila hal ini tercapai, terjadilah apa yang disebut dengan keselarasan tujuan. Next slide. Teori pasar efisien. Nah, efisien pasar juga harus dikaitkan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyediaan informasi dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup beroperasinya pasar modal. Nah, sistem informasi ini menghasilkan sehimpunan informasi bagi pelaku pasar untuk menentukan harga saham. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada bentuk efisiensi pasar. Yang pertama ada bentuk lemah, bentuk semi kuat, dan bentuk kuat. Next slide. Laba sebagai sinyal. Nah, laba akuntansi yang diumumkan via statement keuangan merupakan salah satu signal dari himpunan informasi yang tersedia bagi pasar modal. Nah, walaupun hipotesis pasar efisien mengisyaratkan bahwa tidak seorang pun akan memperoleh return lebih hanya atas pengetahuannya, tetapi penelitian empiris menunjukkan bahwa laba per saham yang diumumkan via statement keuangan itu mempunyai dampak terhadap harga saham. Oleh karena itu, data laba juga sangat diperlukan oleh investor untuk memprediksi laba dan harga di masa yang akan datang. Next slide. Pengujian kandungan informasi laba. Nah, apakah laba mengandung informasi dapat ditujukan oleh reaksi pasar terhadap pengumuman laba sebagai suatu peristiwa. Nah, bila angka laba mengandung informasi, diteorikan bahwa pasar akan bereaksi terhadap pengumuman laba. Pada saat diumumkan, pasar telah mempunyai harapan tentang besarnya laba perusahaan. Nah, atas dasar semua itu, informasi yang tersedia dapat diakses secara publik. Next slide.
laba dan teori entitas. Nah, laba adalah kenaikan kemakmuran suatu entitas yang dapat dikonsumsi tanpa mempengaruhi kapital semula. Teori entitas ini berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi, sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Next slide. Nah, teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi itu ada yang pertama entitas usaha bersama, entitas usaha atau bisnis, entitas investor, entitas pemilik residual, entitas pengendali, dan yang terakhir ada entitas dana. Nah, penyajian laba. Nah, masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi antara operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Nah, pos-pos operasi dalam arti luas itu termasuk non-pemilik pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal yang dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Next slide. Yang selanjutnya yaitu ekuitas. Pengertian dari ekuitas itu sering disebut sebagai modal. Ekuitas mengandung unsur pemilik untuk organisasi non-profit, ekuitas atau disebut aset bersih. IAI mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. FASB dalam SFAC nomor 6, equity or net asset is the residual interest in the asset of an entity that remains after deducting its liabilities. Goodfay, Hodgson, dan Holmes 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria. Yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Kemudian yang kedua, hak-hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, substansi ekonomi perjanjian. Yang selanjutnya yaitu ada komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran sebagai setoran tambahan dan komponen lainnya yang merefleksi tentang transaksi pemilik. Untuk modal yuridis itu yaitu yang pertama ada penerbitan saham baru, yang kedua kapitalisasi laba ditahan, yang ketiga ada dividen saham, yang keempat ada konversi obligasi, yang kelima ada stock subscription. Untuk modal setoran tambahan yaitu premium modal saham, yang kedua penjualan saham treasury, yang ketiga penyerapan defisit, yang keempat deklarasi dividen likuidasi, kemudian yang terakhir ada restrukturisasi kapital, dan yang selanjutnya ada revaluasi aset. Pada laba ditahan yaitu ada laba atau rugi dari statement laba rugi, yang kedua ada dividen, yang ketiga rekapitulasi, yang keempat ada defisit, yang kelima ada koreksi, dan yang terakhir ada perubahan ekuitas. Untuk komponen lain-lain terdiri atas pos-pos yang tidak tepat dimasukkan dalam komponen modal setoran lainnya atau laba ditahan, tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Pos-pos ini misalnya adalah untung penahanan belum terrealisasi lainnya, selisih revaluasi, dan hak pemegang saham minoritas. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penyajian ekuitas. Tujuan penyajian ekuitas ini yaitu untuk menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas. Yang selanjutnya ada perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Untuk komponen yang membentuk ekuitas yaitu jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Yang kedua, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi. Yang keempat, jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham. Dan yang kelima, ada sumber lainnya. Laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Perbedaan kedua dari segi administrasi keuangan, laba ditahan adalah indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhir di total membentuk ekuitas pemegang saham. Kemudian yang modal setoran itu adalah dana dasar yang harus
tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Selanjutnya ada modal yuridis. Modal yuridis timbul ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan perlindungan kepada pihak lain. Besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah nilai perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal perusahaan per saham. Jumlah ini jumlah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham. Nominal saham sering dianggap bukan harga efektif saham. Secara akuntansi, penentuan nilai nominal dalam saham sebenarnya tidak bermakna ekonomi. Nilai nominal saham adalah alat untuk pemerataan distribusi kepemilikan daripada menunjukkan nilai saham itu sendiri. Saham diterbitkan tanpa nilai nominal karena alasan yang pertama menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal. Yang kedua, tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Yang selanjutnya ada perubahan modal setoran. Tujuannya untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan transaksi modal. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah yang pertama ada pemesanan saham. Kemudian yang kedua ada obligasi terkonversi atau berhak tukar. Yang ketiga saham istimewa terkonversi atau berhak tukar. Yang keempat ada dividen saham. Yang kelima ada hak beli saham, opsi dan warrant. Yang keenam ada saham treasury. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi non-pemilik harus dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik pemisah ini. Dilakukan agar diketahui pos-pos mana saja yang disajikan melalui statemen laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan dengan statemen laba ditahan. Terdapat dua pendekatan yang dianut, yaitu pendekatan kinerja sekarang dan pendekatan semua termasuk. Yang kedua, selanjutnya, konsep pemanfaatan aset. Statemen laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Pemisahan laba menjadi normal dan tidak normal dalam dua statemen akan cenderung mengalihkan pusat perhatian pemakaian secara tidak semestinya ke laba normal, dan dengan demikian secara tidak sadar mengurangi perhatian pembaca akan keefektifitasan manajemen secara keseluruhan. Ada berbagai cara untuk memanfaatkan aset. Penggunaan aset yang utama adalah untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendatangkan laba. Penggunaan aset yang kedua adalah untuk dijadikan jaminan kontrak, utang atau kendaraan dan untuk alat pelunasan kontrak tersebut. Selanjutnya konsep aset kapital. Sebagai lawan konsep pemanfaatan aset, konsep ini membedakan fungsi aset lancar dan aset tetap. Dengan demikian, perubahan aset tetap karena penjualan atau penghentian berbeda dengan perubahan karena pemanfaatan aset untuk menciptakan laba melalui depresiasi, sehingga laba atau rugi pemberhentian aset harus dilaporkan terpisah sebagai penyesuaian laba ditahan. Laba atau rugi ini dipandang sebagai transaksi modal karena